Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya penyakit kencing manis atau diabetes mellitus dan protokolnya. Ya, nah normalnya itu gula yang kita makan di dalam darah itu akan diangkut oleh insulin dan akan dimasukkan ke dalam sel-sel kita melalui namanya reseptor insulin, ya, ke dalam uh, sel dan akan disimpan di mitokondria. Nah, itu mitokondria bila bertemu bila mitokondria bila bertemu dengan oksigen itu akan menghasilkan 38 ATP energi, ya. Nah, karena pasiennya ini tidak jaga makan, ya, mungkin ya makannya gula-gula yang ultra processed food yang berlebih, maka gula berlebih tadi akan semuanya di dalam darah akan dipindahkan oleh insulin ke dalam sel, ya, dan lama kelamaan sel tersebut akan semakin lama semakin full, ya, dengan gula pengap, ya, istilahnya. Nah, kalau sel tersebut pengap, lama kelamaan pasti akan mati. Nah, untuk mencegah kematian sel itu, maka sel tersebut harus berespon. Nah, respon dari sel tersebut adalah dengan tidak memasukkan gula lagi ke dalam sel tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, reseptor insulinnya, pintu masuknya itu ditutup atau digembok, ya, digembok sehingga gula di dalam darah akan meningkat drastis karena tidak bisa lagi masuk ke dalam sel otomatis, ya, sehingga kerja pankreas yang fungsinya untuk menghasilkan insulin pengangkut gula tersebut akan menjadi berlebihan dan lama kelamaan pankreasnya juga akan rusak, ya. Ya, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, dimana kalau selnya sudah digembok reseptornya, otomatis insulin tidak bisa membawa gula lagi ke dalam sel menjadi energi. Nah, itu namanya resistensi insulin, ya. Terus kalau gula tidak bisa masuk ke dalam sel, otomatis dalam darah meningkat. Nah, itu pankreasnya kan lelah, ya, mengeluarkan insulin terus. Itu lama-lama rusak dan tidak bisa produksi insulin. Itu akan disebut dengan diabetes tipe 1. Itu, ya. Jadi itu proses terjadinya diabetes. Nah, bagaimana dengan protokol diabetes mellitus? Itu ada 5, ya. Protokol diabetes mellitus itu yang pertama, tidak makan dan minum manis lagi, ya. Jadi apapun itu yang rasanya manis tidak boleh makan lagi, ya, karena tadi kita tahu, ya, penyebab utamanya adalah gula yang berlebih. Terus yang kedua, tidak makan tepung-tepungan lagi, ya, seperti roti, mie, kue-kue, kerupuk, keripik, ya. Terus ketiga, olahraga otot, ya, jangan aerobik saja, ya. Aerobik itu contohnya seperti jogging, bersepeda,
renang ya. Jangan itu aja, harus kombinasi dengan otot. Kenapa? Karena otot itu dia bisa membakar gula 24 jam ya. Jadi kita mau sudah selesai olahraga juga dia masih membakar gula dalam darah selama 24 jam. Beda dengan olahraga aerobik yang hanya membakar gula di saat itu saja ya. Terus juga otot itu adalah tempat penyimpanan gula terbesar dalam tubuh kita ya. Makanya kalau untuk seperti adirai atau orang-orang yang ototnya besar yang terlatih, itu kompensasi untuk uh, menyimpan atau makan gulanya itu lebih besar ya dibandingkan dengan orang yang ototnya kecil ya. Itu kemudian untuk olahraga otot ini gampang ya, bisa di mana saja dan kapan saja dan oleh siapa saja ya, karena tidak perlu harus ke gym ya, bisa dengan gerakan-gerakan sederhana saja dan cukup waktunya 15 menit. Yang penting denyut jantungnya di dalam antara 65-85% dikali denyut nadi maksimal kita ya, yaitu umur dikurang 220 dikurang umur. Nah, gerakan-gerakan itu yang sederhana itu ya seperti squat ya, itu bisa dilakukan di kamar di mana saja. Kemudian gerakan dorong, tarik, dorong, dan gerakan menarik ya, push up, plank, sit up ya. Jadi sangat sederhana. Kemudian yang keempat protokolnya yaitu dengan makan makanan yang kalau memang terpaksa mau makan karbohidrat, itu pilih yang low glycemic index ya. Jadi bisa dicek di Google banyak ya. Itu yang paling baik, yang grade A itu adalah seperti ubi, singkong, talas rebus ya. Kemudian grade yang lebih ke bawah lagi kentang, itu pun harus direbus ya. Kalau goreng langsung grade A, langsung jelek ya, langsung naik drastis glycemic indexnya ya. Terus yang paling jelek itu yang grade E, yang paling harus dihindari itu adalah seperti roti, mie. Nah, itu favorit semua orang itu ya, makanya bahaya sekali. Kemudian yang terakhir protokol diabetes adalah dengan intermittent fasting ya. Kenapa? Supaya tubuh terbiasa untuk memakai lemak bukan gula ya. Jadi adaptasi switching energi dari gula menjadi lemak ya. Karena intermittent fasting ini sangat baik sekali. Itu biasanya paling siasatnya kita skip breakfast paling gampang ya. Dengan skip breakfast saja itu, terus kita cuma makan siang sama makan malam, itu kita sudah puasa kurang lebih 18 jam ya. Bisa juga tergantung kita ya, mau skip dinner atau skip makan siang ya. Yang penting puasa, tapi dengan catatan pada saat buka puasanya ya jangan balas dendam, jangan makan tinggi gula juga ya, sia-sia ya puasanya ya. Karena definisi puasa yang baik itu bukan masalah tidak makannya, menjaga makannya, tidak penting untuk tidak masalah tidak makannya, tetapi saat buka puasanya apa yang dimakan itu yang paling penting ya. Jadi kalau buka puasanya makannya hancur, mending gak usah puasa sekalian ya. Jadi makannya harus yang bernutrisi, yang alami, whole food, bukan yang buatan, bukan yang ultra processed food ya. Terus
Karbohidratnya kalau bisa jangan sama sekali, kalau mau juga hanya 3 sendok makan. Dan terakhir juga dimakan prioritas protein dan bijak dalam lemak. Ya, dengan melakukan orang yang sudah terkena diabetes melakukan protokol diabetes ini 6 bulan bisa sembuh total tanpa minum obat, ya. Tapi kalau untuk mau turun berat badan juga bisa memakai protokol diabetes ini, ya. Kurang lebih 9 bulan itu berat badan juga akan turun dengan sehat dan bernutrisi. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. All is well and pay it forward.